Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua di rumah. Mudah-mudahan kita semua dalam bimbingan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala, sukses dan sehat semuanya. Oke, di siang hari ini kebetulan hari ini hari libur, hari Sabtu, tidak masuk kantor dan juga besok hari Minggu. Biasanya kami di rumah pada saat hari libur itu memanfaatkan waktu libur itu semaksimal mungkin. Apapun yang kami lakukan, eh, yang jelas hari libur itu bukan cuma untuk tidur atau duduk atau bengong atau jalan-jalan di luar yang memerlukan biaya-biaya yang yang tidak sedikit juga. Nah, kali ini saya akan sampaikan suatu aktivitas, yaitu bagaimana aktivitas hari libur ini bisa kita manfaatkan untuk berkarya, membuat sesuatu yang mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kami sendiri ataupun bagi orang lain. Nah, di hari libur kita isi waktunya, kemudian diisi dengan membuat satu eh, hasta karya yang biasanya kalau disebut di media-media itu eh, DIY gitu kan. Jadi do in self itu kan, melakukan sesuatu yang bisa kita buat dan itu bisa bermanfaat bagi kita. Nah, kali ini saya akan menyampaikan suatu karya atau satu aktivitas di mana memanfaatkan botol-botol kemasan, air kemasan itu menjadi sesuatu yang punya nilai, punya manfaat khususnya untuk bagi kita maupun untuk orang lain. Dan mudah-mudahan dengan karya-karya ini suatu saat misalnya ada yang berminat untuk membeli misalnya untuk apa yang kami buat ini sebagai satu perhiasan-perhiasan di rumah, itu bisa saja nanti ke depannya. Tapi intinya pada kali ini bagaimana kami bisa beraktivitas, bagaimana saya bisa beraktivitas mengisi waktu kosong ini untuk mengelola limbah-limbah botol kemasan menjadi sesuatu yang punya nilai meskipun nilainya tidak seberapa. Nah, ini adalah sebelum kami masuk kepada proses pembuatan salah satu dari pemanfaatan limbah botol kemasan ini, ya saya sampaikan yaitu apa yang telah kami buat, apa yang telah kami lakukan dalam pengelolaan daripada botol-botol kemasan ini. Nah, bahan-bahannya sangat sederhana, penggunaannya sangat sederhana seperti yang saya katakan tadi. Yang pertama itu adalah bekas botol kemasan, air minum kemasan, kemudian alatnya cutter, gunting, kemudian ada pipa paralon untuk membantu nanti ketika kita isi dengan bahannya yaitu semen putih. Kemudian air, dan nanti setelah itu dikeringkan dan akan menjadi satu perhiasan yang kalau kita lihat dari ini sepintas itu mirip dengan keramik gitu. Jadi mirip dengan keramik, bentuknya itu mengkilat banget. Dan kalau kita lihat dari jauh ya memang kayak keramik karena dia mengkilat dan punya variasi-variasi warna yang ada. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa hari ini akan membuat satu contoh bagaimana pemanfaatan dari limbah kemasan ini menjadi satu karya. Dan untuk di kedepannya di konten-konten berikutnya kami akan buat bagaimana caranya membuat yang model seperti ini, bagaimana caranya untuk yang membuat itu seperti ini, yang warnanya seperti ini dan lain-lain sebagainya. Mari kita bersama-sama untuk mengikuti cara pembuatan daripada hiasan ini, hiasan yang keramik KW2 ya kalau kita bisa katakan itu dari botol kemasan. Oke teman-teman semua, sekarang kita masuk ke proses pembuatan daripada
apa namanya, hiasan atau pemanfaatan daripada botol kemasan botol kemasan dari air kemasan ini. Ya tadi saya katakan bahwa ini berasal dari apa semua botol kemasan, kemudian dari botol kemasan itu kita potong ya, potong bagian atasnya. Ini sebenarnya sudah terpotong ini. Jadi tidak kami lakukan bagaimana cara pemotongannya. Dan mudah-mudahan di konten berikutnya ya kita bisa juga untuk apa namanya, menyampaikan bagaimana sih cara untuk proses pemotongan daripada botol kemasan ini dari awal. Tapi untuk kali ini botol yang sudah kami potong, ini tadi ada bekas garisnya ini, itu pakai spidol, kemudian kita gunting, potong pakai gunting, pakai pisau cutter, kemudian kita gunting untuk supaya bentuknya lurus ya. Oke, ini ternyata ini sudah di apa namanya, ini begini caranya ya, pakai cutter dulu kemudian digunting botol ini sehingga nanti akan bentuknya seperti ini nih. Oke, kita langsung saja untuk mencampur semennya, semen putih dengan air. Jadi ini dibuat semen putih ini kita beli di luar kalau saya tidak salah 5.000 per kilo ya. Ini sebagai bahannya yang apa namanya, yang perlu kita beli. Tapi kalau misalnya botol-botol kemasan ini kan apakah botol bekas minum kita sendiri, jadi kita tidak perlu buang ke tempat sampah, itu akan menjadi limbah B3 nantinya, tidak bisa didaur ulang. Tapi botol itu kita bawa pulang, sampai di rumah kita manfaatkan untuk membuat sesuatu yang bernilai atau berharga. Nah ini proses buat adonan dari semen putih. Tadi sudah ditambahkan air. Nah ini nanti adonannya agak encer ya, agak encer supaya nanti bisa di apa namanya, digunakan ketika kita tumpahkan atau masukkan ke dalam botol kemasan. Jadi untuk kali ini kita akan buat sesuatu yang berwarna putih. Jadi botol kemasan yang bentuknya itu warna putih. Jadi mirip-mirip dengan yang ini. Kalau ini agak pendek, tapi kalau nantinya itu agak panjang. Ini dari botol salah satu merek minuman kemasan air putih. Dan sama dengan ini juga adalah menggunakan botol bekas air kemasan. Jadi ada beberapa yang mirip-mirip ini produksinya, ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil. Nah kali ini kita menggunakan yang botol ini kira-kira 200 mg ya. Nah ini yang 300 ml kalau saya nggak salah, 300 ml ya. Ini sudah kita buat, ini warna putih. Kemudian kita kalau dilihat dari jauh, kita jadikan sebagai pot bunga juga cukup menarik. Jadi ini hasilnya. Jadi botol kemasan ini kemudian kita buat seperti yang akan kita lakukan seperti ini, dan setelah kering kita haluskan, perbaiki, itu dimanfaatkan menjadi apa namanya ya, tempat bunga, pot bunga atau apa ya bahasa ininya kalau. Nah kali ini kita langsung saja, setelah semen putih ini sudah dianggap sesuai, sudah encernya, sudah ininya, kekentalannya sudah pas, coba kita masukkan ke dalam botol. Jadi ke dalam botol ini, kemudian setelah dalam botol itu kita ratakan ke
dinding-dinding botol itu dengan cara seperti ini. Dengan cara seperti ini. Maksudnya apa? Kalau kita lakukan seperti ini, supaya nanti semen putih itu merata permukaannya di botol itu. Jadi bisa bisa rata permukaan di sisi-sisi botol kemasan ini. Jadi tidak cukup sekian menit, sekian detik, sekian menit kita encerkan semennya, kemudian kita masukkan, kemudian yang hasilnya seperti ini. Ini sudah mirip yang ini, tapi cuma ini kan belum selesai. Jadi ketebalannya itu belum. Ini masih sangat tipis. Jadi kita akan isi dengan semen putih di dalam kemasan ini, sehingga nantinya itu akan berbentuk seperti ini. Jadi ketebalannya kira-kira 5 mm ya. Ini kita lihat dulu sampai agak kering. Kemudian mungkin bisa dimasukkan sedikit di dasarnya lagi. Ya, kita masukkan sedikit ke dasarnya. Nanti kita akan masukkan satu alat pipa paralon ke dalamnya. Habis itu dari pipa paralon dan ini, kemudian kita isi lagi dengan adonan semen putih yang telah kita siapkan. Nah, setelah prosesnya, setelah kita masukkan semen putih sudah berbentuk dengan menggunakan cetakan seperti ini, kita tunggu sampai 4 jam. Kemudian setelah 4 jam itu kita keluarkan pipa paralon ini dan akan sudah berbentuk seperti ini. Tinggal dihalusi supaya finalisasi ya untuk hasilnya ini. Ya, ini kita tunggu